membuat aplikasi mobile natif, baik untuk Android maupun iOS. Dan dia menggunakan bahasanya itu yang dikembangkan oleh tim dari Google itu, yaitu Dart. Jadi Dart Lang. Flutter versi 1 launchingnya Desember 2018. Tapi saya ngikutin dari sekarang ini malah Flutter udah flutter.dev ya. Dulu itu masih flutter.io. Jadi dulu itu Flutter masih flutter.io, masih beta, sampai dengan rilis yang versi 1. Jadi masih beta. Jadi dia Flutter.io, tiba-tiba sekarang ganti jadi Flutter.dev. Nah itu kurang tahu kenapa dia di ini. Terus kelebihan menggunakan Flutter itu sendiri sebelumnya untuk membuat ya udah pasti ya membuat aplikasi natif baik Android ataupun iOS gitu kan. Di sini oke, nah ini kita bisa lihat sendiri kalau untuk dulu kan kita bisa untuk bikin natif Android kita biasanya suka pakai Java atau Kotlin. Nah, di sini cukup satu bahasa Dart kita bisa untuk multi-platform sebenarnya. Jadi dia selain iOS dia juga bisa desktop ataupun web sebenarnya. Gitu. Jadi selain mobile, iOS, Android, dia juga bisa desktop, dia juga bisa web. Jadi sebenarnya multi juga kalau untuk yang si Flutter ini. Gitu. Cuman memang untuk awal-awal ini kebanyakan memang untuk di mobile-nya gitu kan. Oke, di sini juga kita lihat kalau misalkan iOS ya biasa natif, yang kalau Android Java Kotlin, kalau iOS ya Object-C atau enggak Swift gitu kan. Nah, makanya kelebihan Flutter ini adalah kita bisa membuat aplikasi satu code untuk dua. Jadi model untuk multi lah lebih tepatnya. Jadi hampir seperti React Native ya kalau nggak salah ya, React Native. Terus apalagi ya? Kayaknya React Native ya untuk dua. Sisanya adalah hybrid ya. Nah, terus untuk contoh aplikasi yang bisa dilihat sendiri di showcase-nya si Flutter, itu ada beberapa contohnya aplikasi yang menggunakan Flutter itu sendiri, seperti Realtor.com, pencarian properti, dari Tencent-nya itu sendiri, juga ada, kita bisa lihat, New York Times Square, dan Google Assist di sini. Nah, terakhir itu pas check and recheck, ternyata Grab untuk Grab merchant-nya juga ternyata udah mulai-mulai pindah ke Flutter gitu, bisa dilihat di Flutter flutter.dev /showcase. Nah, ini yang tadi saya katakan juga alternatif Flutter ya React Native ya, tapi yang berbasis JS. Jadi kalau Flutter itu ya compile code-nya langsung ke dalam native code gitu. Sedangkan React ya pasti dia menggunakan bridge, penjembatan istilahnya untuk atau perantara dari code dengan native code. Nah, mungkin ada lagi kali ya selain React Native, tapi saya sih jarang lihat ya. Sisanya adalah hybrid ya, harusnya. Ini alternatifnya. Oke, sini kita lanjut. Tools yang dibutuhkan. Udah pasti Flutter SDK-nya ya, dan Dart SDK. Nah, ini kita bisa lihat di flutter.dev juga, get started install, di situ juga ada penjelasannya. Code editornya bisa menggunakan dua, ada Android Studio, ada Visual Studio. Tinggal mana nyaman, yang lebih nyaman, gitu kan. Habis itu masing-masing plugin dari editor tersebut, baik di VS Code ataupun di Android Studio, dan tentunya emulator dari Android atau iOS emulator. Nah, kalau misalnya kita udah selesai install, biasanya akan saya lakukan ya, itu biasanya adalah ngecek dulu apakah semuanya sudah pas gitu, maksudnya udah sesuai, nggak ada warning yang memang ternyata diperlukan gitu. Seperti kadang kan suka ada license-nya gitu kan, perlu dikasih license atau biasanya sih license ya, atau enggak keychain kayak gitu. Nah, ini kita bisa jalanin Flutter Dr. Minvi di sini. Kita bisa lihat kalau misalkan belum ada connected device ya biasanya sih dia nggak ada device, tapi itu sih nggak masalah ya. Cuman biasanya itu kadang ada di bagian-bagian atas nih, seperti mana ya, dia ada muncul nggak di sini? Oh, nggak ada. Kadang kalau ada, ini Android license nih, kadang di toolchain-nya. Nah ya, Android toolchain. Nah, ini kadang suka ada sedikit problem kayak gitu. Tapi dia ada instruksi untuk kita gimana nge-solving-nya biasanya. Dia ngasih instruksi untuk nge-solve-nya.
Oke, minimum requirement. Nah, ini juga dari webnya juga. Kita bisa lihat ada Mac, Windows, gitu kan, juga bisa. Space-nya sedang ya, nggak terlalu ini juga. Cuman ya biasanya yang berat itu di emulator. Yang terasa itu adalah di emulator pada saat kita menjalankan emulator, itu terasa. Makanya terkadang ya connect-nya langsung ke handphone ya, atau device-nya ke handphone langsung untuk memperingan. Jelas nggak ya? Jelas. Jelas ya, Jelas. Sherlock? Takutnya enggak. Oke, nah bahasa yang digunakan yaitu bahasa pemrogramannya itu Dart. Dart itu merupakan bahasa pemrograman yang tadi dikembangkan oleh Google juga. Rilis pertama itu tahun 2013, gitu kan. Jadi, nah ini kita lihat, jadi ada aplikasi command line, web, Flutter sendiri, mobile ya Flutter, tapi dia menggunakan Dart. Aplikasi Dart berjalan di atas Dart Virtual Machine. Jadi kayak mirip JavaScript ya. Nah, itu kalau mau coba-coba Dart, kalau nggak salah ada namanya itu Dartpad ya, kalau nggak salah. Dia udah bikin, nah ini Dartpad. Nah, ini. Jadi bahasanya kalau dilihat sih nggak berbeda jauh dengan PHP lah, gitu. Mudah lah untuk kita belajar sebenarnya sih. Kayak for loop segala macam standar-standarnya dia masih sama. Gitu. Cuman ada beberapa dia ada iterate yang memang agak sedikit berbeda. Oke, bahasa pemrogramannya Dart. Pastinya kita harus belajar ya mau nggak mau ke Dart-nya itu sendiri, gitu, untuk mengetahui bahasa pemrogramannya. Nah ini Dart gelangnya. Wah ini agak lama ya. Oke lanjut dulu. Nah ini contoh sederhananya, gitu kan, void string. Nah itu untuk kalau kita mau jalanin ya di konsol tinggal Dart nama filenya, gitu, void main. Nah kalau kita lihat void main itu seperti apa ya kalau C# ya, C kalau nggak salah C itu pernah ketemu void. Nah ini bisa belajarin untuk Dart langnya. Oke, membuat project di Flutter tadi kalau misalkan menggunakan Android Studio ya kita tinggal open Android Studio-nya, terus start, di situ langsung ada dia new Flutter project di situ. Di situ ya tinggal kita pilih Flutter application sebagai project type-nya, klik next, masukin nama project-nya biasanya kan untuk identity project-nya, habis itu finish dia selesai. Itu kalau misalkan untuk VS Code sendiri dia ke comment palette, dia ada di view, habis itu kita bisa ketik Flutter, terus Flutter new project, kita enter, biasanya dipilih foldernya, pilih directory-nya, terus apa namanya, dia akan mendownload ya, sama seperti apa namanya package manager lainnya, dia akan mendownload apa namanya library yang dibutuhkan. Gitu. Nah, kalau untuk run-nya itu sendiri di VS Code ya dia ada di run, start debugging atau tekan F5. Kalau misalkan di Android Studio-nya ya dia ada icon seperti ini ya, start gitu. Dia langsung kalau misalkan target device kita udah kebaca gitu kan, emulator kita udah kebaca gitu kan. Nah, itu langsung diklik aja run gitu. Oke, sebentar. Oke. Nah, ini saya coba ke sini. Ini kelihatan ya? Jadi, nah ini tadi yang saya katakan, kalau saya di sini sih pakainya VS Code ya. Jadi kita ke comment palette-nya dia, nah kita tinggal Flutter. Nah itu kalau misalkan kita pilih Flutter new project, kita tulis nama project-nya apa, gitu kan, misalkan Flutter
Nah, itu tinggal pilih aja select a folder to create project. Nah, dia pada saat diklik ya udah dia akan download tuh biasanya Flutter-nya. Dia akan download package-package atau library-library yang dibutuhkan seperti itu. Oke, ini saya cancel. Nah, biasanya dia akan ada cuma satu file main.dart di sini. Kalau kita lihat lagi di ininya, nah, seperti ini. Jadi struktur project Flutter pada saat kita create itu akan ada seperti ini. Yang dot ini kita abaikan dulu ya sementara karena ini tergantung dari configuration-nya dari si VS Code. Kalau .ide-nya ini. Oke, nah ini kalau kita lihat dia akan nge-create seperti ini. Jadi ada Android itu, ada Android, iOS, lib, test. Nah ini kalau git, metadata dan lainnya. Nah, jadi cuma seperti ini dia harusnya pada saat create pertama kali ya. Android udah pasti untuk source code dari aplikasinya Android. Oke, untuk aplikasi Android, iOS ya berarti untuk source code untuk aplikasinya iOS. Kalau lib, nah itu berisi source code Dart-nya. Jadi kebanyakan kita ngodingnya itu aduh, ini open. Biasanya tuh kita ngodingnya itu di lib-nya ini. Jadi nge-code-nya itu di dalam folder lib-nya ini, baru kita nge-code di sini nih, di Dart-nya ini. Gitu. Kalau kita mau bikin tes ya di sini untuk tesnya. Berisi coordinate untuk testing, metadata itu sendiri, metadata file berisi metadata project aja sih. Terus kalau package ya itu yang berisi untuk alamat package atau library. Terus file XML-nya yang ada di sini, hello world.yml ini untuk berisi keterangan-keterangan dari si project. Nah, pubspec log itu sama kayak composer log ya kalau nggak salah. Jadi versi-versi library atau package. Nah, untuk pubspec YAML, pubspec YAML ini untuk berisi informasi tentang project dari library yang dibutuhkan gitu. Nah, ini kita bisa lihat di nah, seperti ini. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau isinya itu seperti ini. Jadi pertama kali pada saat kita nge-create sebuah project dari si Flutter, dia akan mengenerate atau membuatkan satu file bernama main.dart dengan sampel code. Jadi udah ada sampel code-nya sebenarnya di sini. Jadi dia sudah buat sebuah contoh demo dari si Flutter-nya. Nah, ini kita lihat lagi ke sini tadi sebentar. Nah, ini PubSec YAML itu yang tadi informasi-informasi package atau informasi dari aplikasi. Seperti tadi saya namakan Hello World. Nah, dia name-nya dia jadi Hello World. Terus description-nya apa kita mau bikin. Version-nya, SDK-nya, dan dependensi. Nah, dependensinya ini yang kalau misalkan kita mau ada nambah library-library lain, itu di sini. Di dependensi ini. Gitu. Nah, dependensinya itu untuk package manager-nya, kalau misalkan PHP kan biasanya kita di Composer ya, di packages ya. Kalau ini dia di pub.dev, kalau nggak salah. Kalau nggak salah pub.dev. Coba kita lihat. Library-nya ada di sini, Dart package-nya. Nah, kita bisa lihat mana yang untuk Dart, mana yang untuk si Flutter. Ini ada banyak banget ya. Dan agak lumayan. Nggak kelihatan, Om. Oh, sorry. Share-nya ke itu ya. Nah, ini kita lihat di part pub.dev. Nah, ini untuk package-nya dari si Dart dan Flutter. Gitu. Jadi sama seperti kalau misalkan PHP kan di packages ya. Nah, terus kalau .NET di Nugget, nah seperti itu. Sama sekali. Oke. Terus kita lanjut lagi. Struktur code Flutter atau pada penggunaan scaffold. Oke, itu nanti saya langsung jelaskan dulu di aplikasinya. Ini ya, ini kita balik lagi code-nya. Nah, pertama kali kita
nge-create project Flutter, kita akan dibuatkan Flutter demo seperti ini. Nah, di sini itu kita bisa lihat contoh code-nya dan hasilnya ya. Hasilnya itu dia seperti ini. Sebentar ini saya share emulatornya dulu. Ya, saya pakai. Emulatornya. Oke, ini emulatornya. Jadi connect ke iniku ya. Nah, ini kalau misalkan pada saat dijalankan, kita jalanin. Nah, dia hasilnya seperti ini. Kelihatan nggak ya? Kelihatan Om. Jadi Flutter demo yang dibuat sama si Flutter itu dia seperti ini. Kita bisa klik. Nah, ini dia cuma sampel. Dia bisa tambah ya. Jadi increment dia nambah terus. Nah, dengan sampel dengan sampel code yang tadi dibuat pertama kali ya. Nah, jadi hasilnya itu seperti tadi, dia bisa you have pushed the button this many times. Nah, ini dia increment kayak counter gitu, cuma add nambah increment gitu. Seperti itu. Terus. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat biasanya itu tidak jauh kalau misalkan di Flutter itu ataupun di Android ada namanya scaffold. Scaffold itu sendiri. Nah, dalam pembuatan scaffold di Flutter itu sangat sederhana sebenarnya seperti ini. Jadi ada kelas ini kita bebas namanya, nih saya namain my scaffold, terus dia saya stateless widget, nanti stateless widget itu apa, itu nanti akan saya jelaskan. Terus di sini ada lihat widget build, nah dia ada menggunakan material A, terus lalu di bawahnya itu saya menggunakan scaffold dan app bar. Nah, di sini mungkin di awal tadi saya lupa katakan bahwa Flutter itu berdiri berdasarkan widget-widget. Jadi yang ada di Flutter itu semuanya itu adalah widget, baik heading, terus center pun itu widget. Padahal harusnya kalau kita biasa di web, pokoknya kayak CSS ya gitu. Tapi kok ini semuanya widget gitu. Jadi semua itu benar-benar widget yang kita istilahnya kita jadikan satu gitu untuk membuat sebuah aplikasi. Baik seperti ini, kalau kita lihat ada material app, itu widget, scaffold, dia widget, app bar juga dia widget, text itu juga widget. Material app, sebuah widget parent yang dimana kan menerapkan style material design. Kalau misalkan untuk iOS itu kalau nggak salah apa ya? Cupertino ya. Cupertino. Terus di material app itu sendiri, dia juga ada untuk routingnya, ada themes-nya, sama vocalize di situ, dan ada lain-lainnya. Terus ada lagi scaffold. Nah, scaffold itu dia untuk seperti apa ya, struktur dasar layout sebenarnya, struktur dasar layouting pada material design, di mana dia juga memiliki kemampuan untuk membuat di scaffold itu sendiri juga kita bisa membuat seperti up bar gitu kan, untuk tampilan up bar di Android. Nah, ini up bar yang bagian atasnya ini kalau kita lihat
Ini ada up bar, terus nanti kalau misalkan di sini ada apa namanya, suka ada menu tuh di samping kiri biasanya tuh. Nah itu drawer kayak gitu-gitu. Ntar ada di sini ada button juga di sebelah kanan. Nah terus dari sampel yang tadi juga, dari code yang tadi itu juga kita ada akbar. Nah, kita lihat di dalam akbar baru ada title, terus mau tata letak sebelah kanan atau sebelah kiri, nah seperti itu. Nah, di title itu kita isi dengan widget text. Jadi semuanya tuh widget. Jadi kalau misalnya kita lihat kok, kalau dari mana nih? Kita lihat kok kenapa widget. Ini kalau kita lihat di sini, ini saya taruh di ini sederhana. Nah, ini kita dekatkan. Nah, kalau kita mission code-nya, itu dia larinya ke extend-nya ke stateless widget. Nah, jadi semuanya tuh widget. Terus kabarnya sendiri stateful widget. Akunnya sendiri itu juga stateful widget. Jadi semua yang ada di di platform itu widget gitu. Jadi pertanyaannya juga agak aneh ya, agak kaku juga. Pakai padding pun widget gitu. Center juga widget. Gitu. Nah, widget di Flutter itu terbagi dua tadi. Jadi ada stateless widget, ada stateful widget. Ya. Nah, kalau stateless itu widget-widget sifatnya itu statis. Jadi sifatnya statis kalau stateless. Jadi widget statis. Contohnya itu seperti tadi teks gitu kan. Terus ada icon. Nah, itu widget-widget yang sifatnya statis atau dia nggak berubah. Jadi dia berubah itu pada saat diinisialis di awal aja gitu sifatnya. Oke, nah ini widgetnya. Jadi kalau yang tadi itu kita ganti jadi ini kan stateless ya. Nah ini, jadi dia itu widget yang memang sifatnya itu tidak ada perubahan ya. Perubahannya itu atau apa namanya? Di build-nya itu dia diinisialisasinya itu di awal. Gitu. Kalau untuk yang status widget. Nah kalau misalkan stateful sendiri itu Oke, ini kita bisa lihat ya, perbedaan kedua widget tersebut adalah karena adanya stat. Nah, betul. Statnya itu yang, nah itu kalau misalkan teman-teman lihat pada saat nge-create pertama kali project Flutter, itu di main.dat-nya itu yang kita bikin ada status widget dan ada stateful widget di situ. Nah, di mana tadi kalau misalkan kita ngelihat demonya itu, bahwa pada saat kita ngeklik button yang di bawah seperti ini, nah itu dia akan selalu nambah. Jadi si teksnya itu berubah nilai. Dynamics. Nah itu yang dikatakan widget stateful. Jadi perbedaannya hanya itu. Jadi satu statis, satu dinamis. Nah ini contohnya, contoh code-nya juga bisa dilihat pada saat pertama kali kita nge-create project ya. Pada saat ini sama kok, sama persis pada saat pertama kali nge-create sebuah project. Ini kita bisa lihat di bagian atas my app-nya itu adalah status widget. Tapi pada saat di home-nya, homepage-nya itu dia ke widget stateful di sini. Kenapa stateful di sini? Karena kita ingin, ini saya ada ini, dia membuatkan satu buah variabel namanya counter, di mana variabel tersebut dipakai untuk increment di sini. Counter jadi di sini kita pakai dia ditambah satu seperti itu, ada perubahan nilai di sini. Nah, ini untuk ngeparsing variabelnya.
dollar underscore nama variabelnya. Belum di-share, Om. Oh, sorry. Nah, ini. Nah, ini kalau kita lihat, ini kan code awal ya. Code awal saat pembuatan project Flutter. Itu pertama kali si void main ini akan menjalankan nah ini kelasnya dia mengextend stateless widget. Nah, di stateless widget ini di bagian hop ini panggil untuk stateful widget. Di mana stateful widget ini kenapa kok pakai stateful widget? Karena tadi kalau kita lihat contohnya itu kita ada melakukan perubahan pada sebuah nilai variabel yaitu counter di sini. Counternya ini kita set pertama kali jadi 0. Terus dipanggil di sini di text. Oke. Terus baru di floating action button. Nah, di scaffold juga ada floating action button, tadi ada abar, ada itu. Nah, di floating action button ini baru pada saat on press dia ke metodenya dari si increment counter. Nah, di situ baru kita set step ada counter nambah 1, increment plus plus plus, makanya dia nambah. Nah, makanya dia teks di tengah itu yang tadi you push the button. Times itu dia jadinya nambah seperti itu karena dia dynamic perubahan. Oke. Nah, kalau misalkan untuk si stateful widget ini sendiri biasanya dipakai punyanya bawaan Flutter ya. Itu ada text field, checkbox, radio, terus ada berbagai macam lagi sih. Kalau kita lihat seperti ini kan, kalau misalkan teks ini ya bawaan si widget bawaannya itu dia pakai stateless, icon dia pakai stateless, ada banyak sekali yang digunakan oleh si jadi kuncinya itu sebenarnya kita harus tahu pakai widget apa sebenarnya, pakai library apa gitu, pakai widget apa, pakai library apa, baru dibungkus jadi satu sebenarnya untuk membuat nah ini ada app bar, kalau app bar, nah ini dia pakai stateful widget. Oh, nah, ini kalau kita sama seperti beberapa seperti React mungkin ya, React Native sama atau Vue kan biasanya dia punya komponen lifecycle ya. Nah, si widget dari si Flutter itu juga dia mempunyai apa namanya lifecycle-nya atau siklus hidup dari si widget itu sendiri gitu yang kadang kita harus tahu gitu. Nah, kalau misalnya dari status dia hanya sederhana ya, dari status itu construct habis itu build gitu. Nah, ini kalau kita nah, ini hanya jadi langsung widget build selesai kalau status gitu. Tapi kalau misalnya kalau status ya betul, kalau status itu nah itu kita lihat widget build gitu. Tapi kalau misalkan stateful, nah ini kita bisa lihat lagi ke main dark-nya. Nah ini. Jadi seperti ini. Construct, create state, ditampung dulu, create state, terus ditampung dulu, pertama ditampung dulu, build, baru nilai state-nya ditulis, gitu kan, setelah terbentuk. Nah, kalau misalkan ada perubahan set atau di state, dia akan ditampung dulu, di build lagi, baru ditulis lagi, seperti itu. Begitupun dengan widget, di sini ada widget date update, itu bisa kita pakai functionnya image state. Baru lahirnya ada dispose juga dari si stateful. Kalau kita lihat di code-nya, tuh kita bisa lihat di sini. Nah, ini kalau kita melakukan state, ini di widget itu juga kalau nggak salah dia ini saya masih ya.
Kenapa Om? Ini nggak bisa. Ngeheng. Iya. Nggak bisa di ini. Nggak bisa Iya. di. Diklik dulu itu atasnya. Biasanya hijau-hijaunya diklik di apa atas. Hah? Sama ya? Iya. Kenapa ya nggak bisa diklik ya? Ini panel bar yang hijau. Panel barnya dari si Zoom-nya kah? Si zoom-nya. Biasanya suka nyangkut. Oh iya. Ini nggak bisa. Coba saya bisa. Nah, sebenarnya dia punya di dalam Statful ini kelihatan ya, dia punya ada ini, ada udah kayaknya sih sampai sini sih harusnya. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan. Oke, terima kasih Om Henry. Monggo silakan kita applause dulu. Ya, jadi secara sekilas ya, tadi mungkin saya coba sedikit simpulkan bahwa Flutter sendiri itu kalau dari bahasanya dia menggunakan Dart ya, bahasanya itu mirip dengan JavaScript atau mirip dengan bahasa-bahasa yang turunan C ya, kayak PHP kemudian yang lain. Nah, kemudian di Flutter ini dia tampilannya atau user interface-nya itu semuanya isinya widget. Ya kalau kita udah biasa pakai YI kan udah biasa pakai widget-widget, kayak gitulah kira-kira. Jadi isinya widget-widget semua. Cuman ada dua jenis widget di situ. Widget yang pertama adalah stateless dan widget yang kedua adalah widget yang stateful. Jadi kalau widget yang stateless itu adalah widget yang apa isinya atau tampilannya itu statis dari awal sampai akhir itu statis gitu ya. Tapi kalau yang ingin yang tampilan dinamis maka kita perlu menggunakan yang stateful yang bisa merubah, misalkan ketika diklik akan berubah tampilannya gitu ya. Nah, itu di apa namanya di bahasa-bahasa kayak JavaScript itu biasanya istilah state itu ada kayak misalkan di React itu ada istilah state sehingga ketika state-nya berubah akan merender tampilan. Nah, gitu. Oke, mungkin itu kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Om Henry. Sebelum kita lanjut ke diskusi, teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman terkait dengan apa yang disampaikan oleh Om Henry ini. Boleh silakan 2 pertanyaan mungkin. Angkat tangan dulu mungkin ya. Di situ ada angkat tangan kan? Oke, monggo teman-teman. Kalau mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada pernah terjadi kendala tertentu, itu mungkin bisa disampaikan. Oke, Om Diki, silakan. Diki siapa Om? Diki Irmawan ya? Diki Irmawan dulu. Oh, ini aja deh. Tadi yang waktu coding di VS Code, Om Henry, itu pakai apa ya? Yang ada garis-garis untuk menunjukkan child dari parent-nya. Garis-garis ininya. Iya, tapi ada, bukan yang itu sih. Ada tadi. Ya. Yang ini nih, yang samping Garis ini. kode. Garis ini. Yang bisa diklik itu mungkin ya? Tadi. Ada saat diklik ke ininya ya. Pas diklik langsung Ya, lari tadi ke ada garis di samping yang agak tebal gitu, menunjukkan itu child dari parent ini gitu.
Jadi enak dilihatnya. Garis ini kan garis code atau apa nih? Iya di VS Code. Itu Kok mungkin nggak dari ada ya? Tadi ada. tree itu. Iya semacam tree. Ah, itu tuh yang baru muncul itu. Ini Iya. bawaan dari ini ada sih Om. Itu bawaan kayaknya. Iya ya. Bawaan package-nya. Kalau kita ngisal Flutter extension-nya otomatis kayak gitu ya. Ya, Yang ada. Android Studio kan juga gitu. Betul, Android Studio. Kan ada extension. Nah, ini kalau extension kita cari ada ya. Nah, ini sih pattern-nya itu sendiri. Nah, sebenarnya offset-nya ada beberapa yang di-upload sama dia nih. Si si extension dari Snapchat si ini, Outlook ini. Jadi ada Flutter udah naik versi ya, saya masih yang versi dulu. Versi 1.17 ya. Jadi bawaan extension Flutter ya. Bawaannya. Saya udah lama nggak buka Flutter-nya. Terakhir kali nggak ada garis itu gitu. Oh iya betul, awal-awal sekali nggak ada Om, sulit. Iya benar-benar. Udah lama saya nggak buka kan. Jadi baru tahu nih apa tadi. Dan dulu itu kalau sebelum rilis kalau nggak salah ya, atau enggak ya sebelum masih versi 0, dia itu setiap kita mau memakai atau ya kita biasanya dia ada pakai dan lagi yang kita ini new home new semuanya new tuh. Nah sekarang udah ada pembaruan tuh, nggak perlu lagi diulang. Gitu. Oke, mungkin lanjut ya. Oke, sudah terjawab kan? Ya, Ke Om Indra ya, Om Indra. Silakan. Iya Om. Kalau misalkan widgetnya di custom bisa kan? Gitu. Gimana? Bisa diulangi? Kalau misalkan widgetnya bisa di custom tuh ya. Salah satu widget lah mungkin kan. Jadi nggak statis banget gitu. Atau misalkan ada minta salah satu klien atau apa ini dia minta pengen begini nggak widgetnya gitu bisa di custom nggak gitu. Oh, tampilan widgetnya bisa di custom nggak kayak gitu ya mungkin ya? Pertanyaannya. Iya Om. Iya, semuanya sih sebenarnya di sini custom ya. Sebentar. Ini kalau misalkan kita lihat di sini nih, kayak ini kan. Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Nah, ini kan ada widget dashboard, ada product list nih. Kalau kita klik ke dashboard, nah ini widget. Jadi kita mau bikin tampilan dashboard, kita mau seperti apa gitu. Kita bikin widget sendiri nih di sini. Gitu. Terus kalau misalkan button juga kita bisa bikin sendiri gitu. Jadi dibungkus lagi Om, widget dalam widget sebenarnya. Nah, ini tuh jadinya seperti ini. Sebentar. Coba jalanin dulu. Waduh. Apa dong? Oke, yang tadi. Kelihatan ya? Kelihatan Om.
Ya, itu yang dashboard yang tadi itu total item 4 piece 37.000. Nah, ini saya share-nya gimana ya? Oh, ini. Berarti Tak sampai kelihatan. Wes baris. 10. ini kan kalau kita lihat dari main dart-nya, kalau kita lihat tampilan seperti itu, kalau kita lihat dari main dart-nya itu di sini saya ada nge-define pertama tersebut. Terus menggunakan CLF, ada titelnya. Terus ada temps-nya buat temps warnanya. Terus untuk pertama kali ini home. Nah, home ini ada status full. Di sini kita bisa lihat ini kita tutup dulu. Yang penting adalah sudah di build-nya yang pertama kali. Home. Terus nah ini build. Di sini ada pakai Akbar, daftar belanjaan sesuai dengan ini detailnya dari si Akbar. Terus di sini kita ada ngelihat ada titel, ada action. Action itu yang di sebelah sini. Kalau misalkan di Akbar itu juga ada namanya Nah, di sini ada drawer, kalau mau munculin drawer, sama seperti di Android. Ini juga bisa. Nah, terus di sini ada flat button. Kalau kita lihat buttonnya dari si Flutter, nah ini dia berupa clear. Terus baru di bawahnya tuh ada body. Nanti ini tinggal single, ada pakai widget single child scroll view. Itu sebenarnya kayak bikin scrolling di dalam sini nih. Jadi dia tuh, kalau kita lihat itu dia sebenarnya ada, nah tuh ada, kelihatan nggak ya? Ada biru-biru itu tuh. Nah itu widgetnya si single child scroll view itu. Nah terus di dalamnya si widgetnya single child scroll view ini, dia ada child. Child-nya itu kita isi dengan kolom, berarti kolom itu ke bagi ya, bagi 2. Terus baru di sini ada widget di dalamnya kolom itu kita bisa isi dengan beberapa widget kalau children. Jadi di dalam kolom atau row itu kita bisa isi dengan beberapa widget. Jadi tampilannya dia berupa kolom ya di sini. Terus ada dashboard sama product list. Nah kalau misalkan kita ke dashboard ini custom nih. Nah ini tampilannya dia stateless widget juga. Jadi sama seperti button juga sebenarnya button dibungkus button juga bisa. Gitu kalau nggak salah di. Jadi sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan keinginan gitu. Cuman tetap konsepnya adalah widget di dalam widget gitu sih, Om. Oke, gimana Om Indra? Sudah cukup ya? Oke. Baik, kalau sudah mungkin sekarang kita apa namanya? Dari materi yang pertama kita akan berpindah ke diskusi mungkin ya, teman-teman. Diskusi, jadi kita diskusi 2 arah saja. Jadi apa namanya? Topiknya belum ada topik ya. Jadi kita diskusi di sini mungkin ada yang mau menyampaikan mungkin apa tips, trik dan sebagainya terkait dengan bagaimana sih sebenarnya paling mudah kemudian untuk belajar Flutter ini. Jadi kalau yang tadi ya, kalau yang ditanyakan oleh Om Indra tadi bahwa Om Indra yang kecil ya, bukan Om Indra yang dosen. Ini ada Om Indra yang dosen ya? Oh iya. Hadir, baru Hadir. join. Indra dia baru join. Om Nur mana Om Nur? Oke, jadi kalau widget-widget tadi itu ibaratnya HTML-nya, di situ kita bisa ngubah tampilannya ya, mau bikin rounded, mau bikin warna dan sebagainya itu ada CSS-nya, tapi CSS-nya dalam formatnya adalah format dalam widget itu sendiri. Nah, ini yang memang agak-agak repot kalau misalnya kita background-nya di web gitu. Kalau kita mainan ini nggak ada file CSS-nya gitu lah. Jadi styling-nya kita harus mengikuti aturan di widget ya, misalkan bikin border, bikin ini sebagainya. Nah, mungkin untuk diskusi nih sekarang nih ya, diskusi nih. Mungkin
ada yang mau sharing ya? Mungkin Om Habib mungkin mau sharing terkait dengan tips trik mungkin. Saya lihat sudah cukup ahli sekali dalam membuat desain-desain layout dan sebagainya. Mungkin silakan Om Habib. Jadi pemula itu agak-agak susah kadang-kadang kalau membuat sebuah desain tuh, membuat sebuah tampilan tuh enaknya menggunakan widget apa gitu. Widgetnya kan banyak tuh di Flutter itu. Kemarin juga sudah sedikit saya curhatin ya di grup ya, bahwa ini widgetnya kok aneh gitu. Mungkin silakan Om Habib. Yang lain aja deh. Monggo silakan. Tips trik apa? Gimana sih sebenarnya cara memilihnya kayak gitu supaya lebih efisien gitu ya? Ya, sebenarnya kan tadi kan sudah disampaikan itu apa masalah tips triknya itu kalau misalkan untuk membuat yang statik ya pakainya stateless, kalau dinamis ya pakainya stateful kan gitu. Aduh, ngehang nih laptopku. Apa punya Om Henry? Enggak, aku udah stop. Oh, udah stop. Oh, oke. Iya. Yang hack siapa barusan? Hostnya kan di itu Om Hafiz. Oh, udah dilempar lagi ya. Oke. Oke deh, mungkin yang lain ada yang mau ini sharing mungkin teman-teman. Ya, kalau aku pertama kali belajar sih ya mempelajari widget-widget sih Om sebenarnya. Kita namanya Flutter itu kan berangkat dari kerangka kerja berdasarkan everything di Flutter tuh everything tuh semua widget gitu. Jadi mau nggak mau ya kita harus tahu widget-widget apa yang ada di Flutter. Sebenarnya sih seperti itu sih Om. Di luar dari tambah-tambahan ya gitu kan. Seperti oke, kalau kita mau ngesenterin teks lah, contohnya kemarin itu saya agak kesulitan. Di dalam teks itu dia punya style gitu kan. Karena memang di dalam teks itu kita bisa ngasih color gitu kan, terus besarnya si font gitu. Tapi pada saat kita mau bikin dia menjadi di tengah, nah itu kemarin tuh nyari-nyari pakai apa ya? Oh ternyata ada widget center gitu kan, seperti itu. Nah yang kayak gitu-gitu. Jadi memang harus tahu widget-widget standarnya sih, seperti scaffold, terus Flutter itu cuma dia tampilannya itu kita harus tahu ini kita mau bikin dia row atau kita mau bikin kolom gitu kan, atau mau di model ke bawah gitu loh, yang seperti itu sih. Nah itu juga istilah row dan kolom ini juga agak membingungkan ya. Row itu justru ke samping ya. Iya. Row itu justru ke samping horizontal gitu. Nah. Kalau kolom justru vertikal. Ini kayak agak-agak membingungkan itu kadang-kadang. Kolomnya si Flutter itu beda dia. Row itu kan dia nggak kebaca dari sisi si device itu, dia itu samping dia. Jadi dia kalau di garis sumbu XY itu ya dia berada di bawah itu Y-nya. Gitu kan. Jadi emang dia ke samping kalau row. Tapi kalau kolom dia ke bawah. Berapa kolom gitu kan. Jadi dia emang terbalik. Kayak gitu. Paling sih ya yang standar-standar sih itu sebenarnya. Terus kayak kalau kita mau kasih padding, ternyata dia ada widget padding sendiri, seperti yang Om bilang. Terus ada button, oke, button itu ada widget button, ada widgetnya flat button kayak gitu kan. Kalau misalkan kita cuma mau kasih icon doang, oh ternyata kita pakai flat button. Tapi kalau misalkan kita mau pakai yang ada style ya buttonnya, kita pakai button. Jadi benar-benar memang kalau nggak salah di YouTube-nya si Flutter.io itu enak deh ngikutin. Kalau YouTube-nya dia itu cuma kita dikasih tahu bahwa oh nih ada widget center, itu widget center tuh apa sih gitu. Oh widget kolom itu apa, widget row apa. Dikasih tahu paling sekitar 1 menit kita untuk memahami maksud dari widget tersebut.
Kalau untuk pemula saya biasanya begitu cari belajarnya sih itu. Jadi harus udah tahu dulu widget yang digunain sebenarnya sih gitu. Oke. Ya. Nah, ini saya coba share screen ya. Jadi di webnya ini, di Flutter Dev ini, di sini ada kayak apa tips trik buat kita bikin sebuah tampilan. Jadi kita bikinnya tidak langsung dalam bentuk coding, tapi dia bikin kayak diagram kayak gini. Jadi apa namanya, root-nya apa, widget root-nya apa, container, kemudian anaknya row, dan seterusnya gitu. Jadi kita bikin yang seperti ini. Ini kalau mungkin pemula ya, saya termasuk pemula juga karena baru belajar juga. Ini dan kemudian kalau saya pribadi itu karena ada banyak widget ya. Kalau kita lihat di apa namanya di dokumentasinya ada banyak sekali widget, itu cukup membingungkan ya. Makanya kemudian saya milih pakai widget basic. Nah, widget mana ya yang basic ya? Kalau nggak salah ada widget pokoknya basic, jadi yang utama saja. Bukan widget-widget turunan ya, widget-widget yang misalkan buat bikin image, bukan bikin kontainer dan sebagainya. Yang kemarin saya apa namanya, yang saya kritisi terkait dengan widget apa namanya kemarin itu padding gitu ya. Nah, ini yang membingungkan, widget-widget yang seperti itu nggak saya pakai biasanya. Jadi widget-widget yang memang fungsinya itu jelas seperti kontainer gitu ya. Widget untuk membuat row, kolom dan sebagainya kayak gitu. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Om Henry terkait dengan apa namanya posisi alignment dari tag atau dari konten, ini ternyata seringkali settingnya bukan di komponen itu, tapi justru di atasnya. Kayak misalkan kalau kita menggunakan widget kolom, ya widget kolom atau row, nah itu untuk membuat sebuah konten di dalamnya center, itu ada settingannya. Pakai apa itu? Oh, max alignment apa itulah. Ya, betul. Nah, seperti itu. Oke, mungkin ada yang lain teman-teman yang mau sharing? Silakan. Atau mau bertanya boleh? Sorry Om, kalau Silakan. Flutter ini, kalau misalkan proyeknya kompleks, cocok nggak pakai Flutter? Atau buat yang sederhana aja gitu? Kompleksnya itu kayak gimana? Yang misalkan e-commerce atau apa gitu? Tadi ada contohnya ya, ada contohnya di depan ketika contoh-contoh apa namanya project yang enterprise yang menggunakan Flutter. Oh, cocok-cocok aja gitu ya Om. Kalau misalkan bikin kayak gituan. Aku ada sih sebenarnya project e-commerce ya, project model kayak marketplace gitu ada untuk kayak store gitu. Ada. Cocok sih. Sampai dengan sekarang aman-aman. Ya sama seperti baik si yang Android Studio pun cocok aja sih. Sama kok hasilnya. Iya, cocok-cocok aja gitu ya. Cuman terkadang lebih interaktif. Kalau Flutter itu aku sukanya lebih interaktif. Kalau menurutku ya, menurut pandanganku. Nggak tahu. Oke, Om Ujang, silakan Om Ujang. Iya, mau tanya Mas. Suara kopinya sampai sini loh. Oh ya, suruh tanya. Nah ini Om, ini saya mau tanya. Saya kan pernah iseng-iseng bikin app Flutter itu. Saya bikin web view. Terus saya build itu kok filenya gede banget ya. Padahal cuma web view aja. Sekitar 40-an mega itu. Web view-nya udah yang versi rilis Om. Kalau nggak salah untuk yang web view itu dia masih beta ya. Nggak dengar? Web view dari ininya ya, dari maksudnya dari si handphonenya ya. Saya ngiranya si Flutter web, soalnya si Flutter bisa ke web juga. Enggak, maksudnya ya saya punya web itu, aplikasi web loh, terus tak di web view kan itu loh, di Flutter-nya ya. Pakai Flutter dibuat web view kayak gitu. Terus saya build Flutter-nya saya build
Itu Pak gede banget itu. Sekitar 40-an 2 mega itu nggak salah. Yang Apa, dev atau udah publish Om? Kalau nggak salah publish itu dia lebih kecil deh Om. oh, Kalau itu, masih yang debug memang cukup besar ya. oh gitu. Nah, kalau yang debugging dia emang cukup besar, tapi pada saat kita publish agak berkurang tuh. Apalagi kalau yang sekarang itu kan Flutter untuk publish itu kan kalau nggak salah dia di Play Store itu dia ada selain APK apa tuh? ABB. ABB, ya benar. Nah itu lebih ini Ya, saya formatnya APK itu, filenya itu. iya, tapi kalau yang debug version emang agak besar sih Om. Itu caranya gimana ya biar yang publish gitu? Build-nya caranya gimana? Build biar jadi publish gitu. Kalau nggak salah dia Flutter tinggal update. Itu pakai Flutter build APK. Oh gitu. Iya. Iya, jadi ketiganya itu APK. Nanti build. Tapi itu pakai itu apa? Sertifikatnya masih pakai yang debug kalau belum di setting ya. Ya. Jadi defaultnya itu tetap pakai yang sertifikat debug. Kalau nggak di setting. Pemujang berapa tadi? Berapa mega pas di build? 42-an sekitar itu. Hanya 40 lebih. web view doang ya? Iya, web view doang. Hanya satu layout aja. Iya. Ada install plugin yang lain nggak tuh? Webnya itu. Ada plugin yang di-include nggak tuh? Nggak ada. Cuma itu aja. Si main dari itu terus diklik itu terus ketika muncul ya webnya yang saya view-kan itu. Kalau ukuran segitu memang ada yang masalah tuh Om. Masalah pengalaman saya. Sempat 30-an sempat dipublish juga sih di Play Store. Itu salah satunya ada beberapa plugin yang pernah kita coba-coba ternyata belum dihapus, dibuang. Kemudian ada gambar-gambar yang pernah asetnya kita masukin kemudian nggak dipakai gitu. Jadi saat di build itu ikut ke bawah. Itu sih pengalaman saya ketika saya buang lagi, saya build ulang kecil filenya. Itu sih pengalaman saya ya, berbagi aja. Iya. Terus yang kedua itu itu kan bisa di build ke iOS itu ya. Itu memang harus pakai laptop Mac itu sama apa? Harus ada emulatornya HP Mac juga atau gimana? Iya sih Om. Soalnya dia harus ada Xcode-nya kan. Xcode-nya, itu butuh Xcode-nya dia. Sebenarnya compile-nya itu pakai toolsnya yang di Xcode build dia. POD. Iya. Jadi, berarti harus pakai laptop Mac itu ya berarti ya? Belum nyari yang kalau nggak pakai sih Om, tapi yang banyak pakai. Oh gitu. Saya kan pakai Linux gitu. CentOS nggak bisa CentOS. Saya Linux Mint saya. Basicnya Ubuntu ya. Iya, ya kan sih dia harus pakai ya. Malah dia pada saat kita coba di Flutter Doctor dia langsung kena itu tuh warning. Oh gitu ya. Karena warning nggak bisa itu ya. Dan kalau saya kira itu bisa ya. Maksudnya saya pakai laptop Linux gitu, terus saya build ke iOS itu saya kira bisa, ternyata nggak bisa. Memang harus pakai Mac ya itu ya. Kalau nge-create via PS Code juga kadang jangan lupa dia kan masih application ID-nya com.example.nama project tuh biasanya tuh. Nah, diganti itu di Android build Gradle-nya. Kalau nge-create-nya pakai ya, tapi kalau misalkan nge-create-nya pakai Android Studio sih dia udah otomatis enak ya di situ.
Kalau Om Henry biasanya setiap hari pakai ini ya, pakai Visual Studio ya. Kenapa? Setiap hari kalau coding pakai VS Code untuk Flutter. Pakai Visual Studio. Benar. Iya, oh gitu. Alasannya apa kok milih itu? Kok nggak pakai Android Studio? Dan ada beberapa project, kadang suka running beberapa project, jadinya biar nggak berat doang sih sebenarnya. Lebih ke sana sih sebenarnya, lebih ke biar ringan aja sih sebenarnya. Karena emang kadang sekalinya ngekod kan nggak running cuma dia doang gitu. Sama itu tadi emulatornya pakai apa ya? Oh tadi nggak pakai emulator ya? Langsung ya? Emulatornya ini saya langsung cuman pakai screen mirror. Oh screen mirror. Itu yang nggak ada iklannya ya? Kalau nggak salah dulu ada iklannya apa sih namanya tuh dulu? Ada iklannya. Ini ada iklannya nih. Power mirror. Power mirror ada iklannya nggak? Iklan yang dimaksud seperti apa nih Om? Tiba-tiba muncul iklan nggak jelas gitu di emulatornya itu nggak ada ya? Kalau itu cuma ini aja sih, cuma ada watermark aja. Ini kalau saya tampilin, oh ya share-nya di Om Hafid. Yaitu, Watermark yang pojok kanan atas ya? Di bawah sih. Cuman ada watermark aja sih, watermark biasa. Om Ujang. Ya. Terus ini ya. Watermarknya tuh dia nggak. Halo? Ya. Lanjut Om. Ini watermarknya itu di bawahnya tuh ada watermark. Ini ada apa? Oh, udah berbayar nih berarti. Iya, kalau screen mirror berbayar. Yang si Power ini berbayar sih. Oke, tadi ada pertanyaan tuh di grup dispose function apa ya fungsinya? Dispose fungsinya apa ya? Dari Bahirul Rizky. Dispose apa fungsinya, Om? Siapa? Om Cabib mau jawab? Ayo, Monggo. Om. Apa ya? Itu di mana ya kodenya? Semacam function untuk itu ya, apa ngedestroy. Ya, betul. Dia sama aja kayak kan kalau misalkan kita pakai state management gitu kan suka kadang kalau baik dia kan akan jadi garbage tuh, jadi garbage collection kalau misalkan kita destroy itu Om. Iya. Nah, dispose itu sebenarnya sama kayak destroy gitu lah sebenarnya buat ngapusin. Jadi kalau misalkan dia udah udah si widget itu udah istilahnya di close keluar dari widget itu, ya udah dihapus aja gitu. Jadi destroy itu nanti akan dipanggil ketika widget itu tidak digunakan lagi. Ya. Ini di React juga ada ya, React juga ada. Itu otomatis ya? Dispose itu harus dipanggil atau? Enggak, otomatis. Otomatis, oh. Dispose bukan harus dipanggil, Om. Hah? Oh, dispose kan enggak, maksudnya itu apa? Pada widget yang memakai memakai fungsi tertentu itu kan nanti kan diregistrasikan di metode itu, di function dispose. Oh iya, betul. Ya kan, terus nanti kan secara otomatis ketika widget itu enggak dipakai, maka otomatis function dispose kan juga akan di-call. Ya, betul. Otomatis. Kecuali kita mau override ya, Om. Iya. Yang penting jangan lupa supernya dipanggil. Oke, mungkin Om Diki ada pertanyaan atau ada yang mau sharing? Oh, silakan. Aku nambah dulu. Monggo. Nambah dulu, jadi nanti
Tambahan tadi masalah apa? Masalah yang web view itu aku terakhir ini buat Mei 13 itu buat web view versi debug itu 49 mega, versi rilisnya 16,3. Tambahan itu sih, jadi perbedaannya cukup jauh antara debug dan rilisnya. Oke ya, berarti harus di versi rilis ya. Iya. Oke. Ya lanjut ke Om Diki, silakan. Halo? Ya, halo, boleh silakan. Nah, gini Om. Jadi, saya ini masih agak bingung sih. Misalnya kita buat aplikasi di Flutter, dan aplikasi kita itu mau menerima API dari aplikasi web kita. Jadi di Flutter ini, apakah ada semacam pattern gitu, seperti MVC. Jadi kalau ngurusin data, kita di model aja, baru kita lemparkan ke view gitu. Itu sih, masih agak bingung. Flutter bisa pakai pattern kok, MVVM ya kalau nggak salah ya Om Cabit ya. Iya. Saya juga Banyak sih patternnya. banyak soalnya patternnya banyak sih, hampir sama kayak yang AS sekarang juga bisa diterapin ya Om. Iya. Berarti kalau pakai gitu tuh kita bikin sendiri atau ada semacam template gitu Om? Kalau template sih Kayak template project gitu atau best practice-nya? Ya. Ada sih kalau mau pakai itu di GitHub. Kemarin aku cari ya. ada ya Om. Ada itu ada yang pakai state management block, MobX. Ya. Kalau mau cari ya berarti benar kata Om. Tapi ada mungkin, cuman kalau saya pribadi sih kadang enak ya bikin sendiri sih. Iya. Ini sih kalau udah mulai paham, enak bikin sendiri kan ya. Oke, jadi ada modeling ya, modeling data ya. Jadi kita ngambil dari, kita kan kalau di Flutter ada apa namanya? Ada apa sih namanya? Plugin. Bukan plugin, apa sih? Di Flutter apa namanya? Widget. Kok widget? Bukan widget, apa namanya? Itu HTTP package. Nah, Oh, ada package. package HTTP buat apa namanya? Request ke endpoint gitu. Kemudian Ya, datanya kan berupa JSON. Nah, data JSON tadi kita bisa modeling tuh pakai menggunakan kelas, misalnya data produk ya, kelas produk gitu ya. Kemudian di kelas produk itu kita bisa bikin bisa populate datanya. Nah, sebenarnya kalau kita modeling gitu kan kita nggak harus pakai ini kan, nggak harus pakai state kan ya, nggak harus pakai state management kayak provider dan sebagainya kan. Kita bisa langsung gunakan atau langsung tampilkan di widgetnya. Nah, ini contohnya nih yang di-share. Nggak ada pakai state management sih, cuma ya state Standar. Nggak, standar aja sih, nggak pakai provider, nggak pakai MobX ataupun Iya, ini langsung dibaca ya. Jadi ketika dapat dari endpoint di modeling pakai kelas model apa tadi, chart atau produk, kemudian langsung ditampilkan. Jadi, nah cuman kelemahannya kan kalau di page lain kita menggunakan data yang sama harus request lagi kan jadinya. Iya benar itu dia. Jadi kesimpulannya ada ya sama dengan di web ya, ada MVC atau kalau yang di JavaScript ada MVVM kayak gitu. Mekanisme untuk menghandle data untuk kemudian ditampilkan di widget. Oke, ada lagi mungkin atau Om Diki ada masih ada yang mau mengganjal atau mau tanyain lagi? Silakan. Udah sih Om. Sudah ya, cukup ya. Kita langsung lanjut ke Om Denny. Silakan Om Denny.
Silakan Om Denny lanjut. Itu angkat tangan nyerah atau gimana ya? Oh, live ya? Oh, angkat tangan live maksudnya. Oke, mungkin selamat datang Om Nur ya. Nanya. Silakan. Siapa ini? Om Indra. Oke, silakan. Ya, tadi kan sempat disinggung tentang desain pattern. Ya kan, beberapa yang saya baca kan ada yang pakai blok, ada yang menggunakan MVP, ada MobX ya. Kira-kira dari Om sini yang menggunakan salah satu dari 3 tadi, kira-kira mana yang paling enak logiknya gitu? Atau penggunaan pattern tersebut? Itu aja sih pertanyaan aneh sih. Oke ya, silakan mungkin dari Om Henry mungkin kalau mau menjawab silakan. Om Cabib kali mau jawab ya. Om Cabib ya. Om Henry tadi nggak pakai ya? Kalau saya biasanya tergantung ya. Kan kalau namanya state management tergantung apa dari proyeknya ya, seberapa besar proyeknya gitu. Kalau aku sih lebih sering malah kadang pakai yang provider, cuma state manajemennya provider gitu kan. Nah, itu kan di provider itu ada multi provider. Nah, kayak gitu sih. Kalau untuk MobX kemarin itu tak lihat model-model kayak apa ya, state management kayak siapa sih yang punya MobX juga tuh? Kayak View, mirip View itu dia. Oh, mirip View ya. Nah, ya kayak gitu-gitu sih. Kalau saya sih lebih kita pakai si provider sih. Kalau untuk blog gitu kan. Tapi ya kebutuhan case project-nya saya rasa nggak perlu lah terlalu banyak bikin file untuk itu gitu. Itu aja sih sebenarnya. Kalau saya ya Om ya, saya pribadi nih, cuma nggak tahu teman-teman yang lain. Oke, silakan Om Habib. Kalau saya sih malah baru pakai blog aja. Kemarin mau sempat coba yang lain tapi kok masih belum cocok aja. Nah, itu ternyata cocok-cocokan. Tergantung case-nya berarti ya Om Cabib. Iya. Berarti saat kapan ya kira-kira menggunakan blog gitu? Emang template gue udah pakai blog sih soalnya. Jadi Nah, itu masalahnya. jadi Sorry mungkin tambahan nanya. Jadi itu untuk nyimpen data apa biasanya Om Habib? state itu kan sebenarnya kan untuk apa? State management kayak blog kan untuk ngehandle apa? Penggunaan state antar itu kan antar komponen. Jadi misalkan saya yang digambar yang apa? Di websitenya official itu kan ada tahu gambar mana sih ya? Yang kayak penggunaan chart itu kan antara icon basket sama itemnya kan kadang kan di beda halaman. Jadi biar ketika kita nambah apa chart masukkan ke chart gitu kan langsung di indikator chartnya kan juga ikutan berubah tanpa Oke, Om Habib masih lanjut. oh ya sorry. Jadi penggunaan state managementnya seperti itu kan sebenarnya untuk menghandle benda seperti mana bisa dilihat di apa linknya saya kirimkan ke chat.
itu mengatur apa? Di situ dapat udah pada buka ya? Apa saya bisa share screen? Oh, bisa share screen aja. Desktop. Mana tuh? Nah, ini kan terdapat gambar app. My app itu kan rootnya. Terus di bawahnya itu lagi ada, udah kelihatan ya screen-nya ya? Kelihatan. Nah, ada my app, terus di bawahnya ada my catalog, terus my chart, terus dan lain sebagainya. Nah, ini kan state management seperti itu kan untuk ngehandle sesuatu yang seperti ini. Jadi, misalkan di bawah sini di my list item itu kan dia kan nambahkan ke chart. Nah, itu widget chart yang ada di my app itu juga akan terpengaruh dan yang di my chart juga akan terpengaruh. Jadi ya memudahkan itu semua gitu loh. Kalau yang state biasa itu kan cuma terpengaruh di my list item ya cuma my list item aja gitu kan. Variabel lokal gitu, lokal class. Begitu kira-kira penggunaan manfaat dari itu. Oke ya, jadi datanya tadi pokoknya data yang digunakan oleh banyak komponen, itu yang masuk ke state. Nah, ini kalau misalkan di yang lain nih, kalau di Flutter saya nggak pernah explore banyak tentang state management, tapi kalau di tempat lain, misalkan di Vue, di React, itu kalau kadang-kala kalau pemula itu suka over ketika menggunakan state management. Jadi semua data disimpan di state. Akhirnya adalah aplikasi lemot biasanya. Betul. Jadi kayak data yang hanya digunakan satu komponen itu ditaruh di state ya, karena alur alur aplikasinya kayak gitu. Jadi over itu ngakibatin kalau ada perubahan nanti ngefek ke ngerender ke mana-mana. Oke, mungkin ada lagi teman-teman. Om Nur yang baru masuk. Belum, saya belum komentar dulu, masih mengikuti. Ini udah mau selesai nih. Oh, maka dari itu. Om Habib, mau nanya nih. Yang nanya siapa ini? Om Indra ya? Diki, Om. Oh, Diki, oke, silakan. Ya, tadi dari penjelasan fungsi dari blok tadi, berarti dapat kesimpulannya itu adalah state yang akan digunakan di satu project ya. Jadi state itu mau digunakan oleh satu aplikasi gitu bersama-sama. Jadi bukan di satu kelas gitu ya? Iya. Terus kalau tadi kan kata Om Hafid, kalau semuanya kita tumpuk jadi state, berarti jadi lelet. Gitu, berlaku juga di Flutter gitu ya? Kemungkinan begitu. Iya. Oke, makasih Om. Iya. Kalau semua nambahin ya Om, kalau semua disimpan di state ya akan jadi lelet ya. Kalau misalkan kita ya kayak tadi tuh ada pertanyaan kan dispose. Kalau misalkan kita memang nggak kita buang, kita simpan doang, itu akan jadi garbage gitu. Jadi ya jadi sampah aja sebenarnya. Gitu. Tapi kalau misalkan udah nyimpan pakai selesai dipakai di layout di widget mana udah selesai, kita buang pun nggak ada masalah sebenarnya sih. Gitu. Tapi ya terkadang memang kayak kemarin itu juga kalau aku pribadi juga agak jadi bingung nih karena kan ada banyak state gitu, tinggal ya cocok-cocokan kayak misal Om Cabit tadi pakai blok, banyak yang ikut-ikut pakai blok juga, ada yang pakai MobX, mungkin Om Yusuf Ayuba kemarin katanya dia pakai nyaman pakai MobX gitu kan, kalau aku sendiri pakai provider gitu, jadi masing-masing beda-beda sih. Kalau dibilang enak mana ya pasti masing-masing nyaman dengan
sendiri karena semua fungsinya sama gitu ya Om ya. Iya. Gitu. Nah, Oh, terus, iya. Ya, mungkin tambahan kalau yang apa udah lama pakai apa namanya Flutter kayaknya pakai blok deh. Karena provider kan baru kan ya? enggak juga sih. Enggak juga ya? Juga. Udah lama. Pikir baru. Saya kemarin lihat dia yang bikin kan orang dalamnya orang Flutter sendiri kan? Orang Google ya yang bikin provider. Kalau blok dari luar, mau Kalau blok luar ya. ada satu lagi kan Qubit. Qubit itu tadinya dia terpisah, library terpisah. Cuman jadi satu kesatuan sama si blok itu sendiri. Oke. Cuman kalau lihat Ada linknya tutorial provider nggak Om Hendri? Kenapa? Om? Ada link providernya nggak buat baca-baca? Oh iya, oke, siap. Oke, silakan. Ada yang lain mungkin teman-teman. Oh iya teman-teman, kalau misalkan saya nggak tega mau mengakhiri diskusi ini. Jadi kalau misalkan teman-teman udah ngantuk dan sebagainya boleh live ya satu-satu. Jadi bebas aja ya teman. Yang penting jangan hostnya keluar dulu. Nah itu. Oke, saya sampai terakhir nanti silakan ya. Saya belum akan nutup nih. Jam 10 lah minimal ya. Minimal. Kasihan Om Nur baru masuk. Iya, nggak bisa begitu lah. Mungkin saya mau nanya ya. Jadi kemarin saya biasanya kalau kita nampilin image itu kan pakai image gitu ya, ada widget image bawaannya. Kemudian saya melihat ini harusnya image ini karena sering ditampilkan jadi harus di cage. Nah itu saya kemarin install network image cage kalau nggak salah widgetnya, itu kok nggak bisa tampil ya. Pernah ada kasus kayak gitu nggak sih? Cuman muter-muter aja ininya indikatornya. Itu ada setting apa ya? Di image muncul, tapi ketika diganti network image itu hanya muter-muter aja nggak tampil. Ada pernah punya pengalaman kayak gitu nggak sih? URL biasanya Om kalau kayak gitu. Sama kan, image kan URL juga sama. Ya, yang saya pernah itu pakai yang tadinya image asset, terus pakai image-nya network. Nah, begitu image asset biasa tampil, tapi begitu image network nggak tampil karena entah URL-nya atau apanya gitu baru. Ketika waktu itu benerinnya pakai apa lupa ya. Tapi waktu itu URL-nya salah gitu, akhirnya nggak tampil. Ya ini sama-sama network sih Om, sama-sama dari internet, bukan aset, itu nggak tampil. Oh nggak ngerti. Akhirnya saya ganti lagi jadi image biasa. Belum pernah. Mungkin dia nyari ke cage, di cage-nya kosong gitu mungkin. Udah coba ini belum Om? Pada saat nge-build, terus si aplikasinya itu dihapus dulu Om. Aplikasi dihapus. Oh di ini ya, di apa namanya? Uninstall dulu. Ya, uninstall dulu, ulang. Oh gitu. Iya. Mungkin dia nyari cage-nya nggak ada di handphone, ya nggak muncul gitu. Ya, benar dihapus, diuninstall aja. Gitu. Terus sama satu lagi kan, kalau kita pakai hot reload itu, aku biasanya pakai ini sih, pakai iPhone simulator. Kalau pakai Android kok suka nggak jalan ya itunya, hot reload-nya. Android simulator atau Android device? Android simulator. Sama-sama pakai emulator sih. Oh, sama-sama pakai emulator. Nggak pernah ya? Nggak pernah, biasanya langsung ke device. Oh gitu ya. Kalau ke device sih lancar-lancar aja. Kalau misalnya R kecil nggak bisa, ya pakai R besar. Apaan itu R? R kecil apaan? R besar? R kecil hot reload biasa. Kalau R Gitu. besar itu kalau nggak restart, beneran di restart. Ya itu. Saya cuma klik-klik aja di Android Studio ada kliknya itu. Oh ada ya? Nggak tahu. Nggak tahu, aku malahan pakai nggak tahu. R kecil R besar. Oh, gitu. Ini pakai Visual Studio Code soalnya. Jadi gitu, pakai pencet tombol R aja udah gitu. Ya, R kecil atau R besar untuk hot reload. Oke, sip. Oke, silakan. Yuk, ada yang mau sharing lagi?
Atau mau live juga boleh, silakan. Om Indra dari tadi kok angkat tangan terus ya? Itu udah nyerah atau gimana ya? Maksudnya. Pak matiin Lambaikan angkat tangan. tangannya. Gak bisa matiin atau lupa matiin. Cara matiinnya gimana? Diklik lagi, dipilih lagi, diklik angkat tangannya lagi. Power hand. Tangannya diangkat juga. Atau jangan-jangan tadi ada yang angkat tangan ya? Angkat tangan beneran ya? Kameranya mati loh padahal. Oh, udah mati handnya. Oh ya, mungkin ada yang belum tahu itu ada apa? Saya nge-share link di chat itu buat mirror dari apa? Dari Android ke komputer lewat ADB. Itu lumayan ringan dan cepat. Oh ya, pernah nyoba scraping. Thank you, Om. Yuk. Bagus ini buat presentasi ini. Iya benar. Nggak ada iklannya kan itu ya? Ntar takutnya ada iklan tiba-tiba nongol. Open source kayaknya enggak deh. Kalau apa namanya nih namanya forward mirror juga. Nah tuh, salah kok ke Om Jabib, private to everyone. Nah kalau ini cuma ada watermark sih, dia nggak ada iklan-iklan aneh-aneh yang muncul sih selama pakai. Itu juga buat mirroring. Itu. Nah, terus kalau misalkan, oh iya ada lagi, mungkin teman-teman udah mungkin ya kalau belum tahu, di Flutter itu juga bisa menggunakan ini ya, Java Code. Jadi kalau misalkan emang ada codingan kita yang di Android, istilahnya kita mau communicated nih, gitu kan. Nah, itu juga bisa di situ. Dia ada namanya Flutter Channel, kalau nggak salah. Itu codingnya di mananya, Om? Kenapa? Codingnya di bagian mananya? Di Flutter-nya atau di folder Android-nya? Di Android. Jadi di Android, di folder Android, kita ada codingan kita, terus dipanggilnya dari Flutter, Om. Oh, oke. Nah, itu kan berarti Android. Kalau misalnya ke iOS gimana nanti? Konsepnya sama kok. Ini kalau, ini coba, saya bisa search. Nah, ini saya kasih copy dulu. Ini mana ya? Zoom. Salah. Mana Zoom? More chat. Nah, ini. Namanya platform integration channel di sini. Oke. Nah, itu aku sih pernah ya, temen untuk Android sih belum coba di iOS gitu. Jadi untuk apa namanya? Ngebaca ektp reader, dia SDK-nya itu kan Android gitu. Jadi kita code di Flutter tapi ininya Java, Android. Terus kita panggil dari si Flutter gitu. Oke, nah kalau aplikasi itu kita build ke iOS nggak jalan dong? Ntar dulu sebentar, di build ke iOS nggak jalan. Kalau misalkan di iOS-nya saya sesuaikan juga untuk tadi buat si apa namanya ektp reader dia, ya jalan juga Om. Oh, berarti signature-nya harus sama gitu ya, atau gimana ya? Signature apanya nih? Function-function yang dipanggil juga harus sama berarti nggak? Iya. Oke. Modelnya. Makanya saya sih sendiri sih belum coba untuk yang di iOS, jadi nggak bisa masin. Tapi kalau misalkan yang untuk di Android-nya sendiri sih itu 100%
jalan dan nggak ada problem ya. Jadi untuk Hmm. integrity ke ektp reader, terus kayak web buat ngebaca kartu kredit ataupun debit kayak gitu-gitu itu aman semua sih. Terus Oke, oke, oke. fingerprint dan apa namanya? Ya, itu Oke. aman. Oh, berarti kita bikin method Bloknya kotak. channelnya di masing-masing ya. Di iOS kita bikin method channelnya. Iya benar ya, di Android bikin method Iya. channelnya, terus tinggal dipanggil aja berarti ya gitu, dari Flutter-nya gitu ya. Tinggal dipanggil aja. Dari situ ada sampelnya juga kok, create the platform buat coba-coba tuh kayak. Nah itu kan buat kalau di Java-nya tuh seperti apa, sampelnya ada tuh. Nah, ini buat yang di Android-nya method channel-nya. Oh. Karena kemarin case-nya adalah device-nya itu kebetulan Android ya, gitu kan, buat yang post itu mobile post gitu. Nah itu Android doang sih, soalnya belum nyoba ke iOS. Tapi kalau Android sih jalan sih, kayak itu kan agak secure ya. Alhamdulillah sih aman semuanya. Oke. Jadi sangat bisa gitu integrity ke dia Swift atau ke ya itu Kotlin atau Java. Namanya platform channel. Oh. Oke. Thank you Om. Oke, ada lagi teman-teman yang lain? Silakan. Saya nonton dulu rekamannya baru nanya kayaknya. Oh gitu, ya berarti besok nontonnya. Kayaknya ini udah berapa giga ya? Enggak, hasil ininya kecil kan, itu apa namanya, hasil tadi begitu di save dikompres dulu sama dia, sama Zoom. Oh gitu, belum nyoba. Ini tadi Om Henry ngerekam kan? Itu statusnya kan Hafid yang ngerekam. Iya sih, tapi aku nggak dari awal tadi sebenarnya. Aku sih enggak. Nggak ngerekam. Oke, ya udah nanti ini. Oke, ada lagi teman-teman yang lain silakan. Nggak ada ya? Ada nggak? Udah nggak ada? Cukup? Udah cukup malam ya? Saya cukup. Cukup ya? Oke, baik. Yang lain gimana teman-teman? Udah cukup ya? Cukup. Oke ya, kita cukupkan dulu sampai di sini dulu ya untuk diskusi kita malam ini yang luar biasa ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya ada kata-kata dari kami atau dari teman-teman yang lain mungkin ada yang kurang mengenakan di hati, mohon maaf ya, mungkin karena udah malam dan sebagainya. Oke ya, teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke.